Oke, selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan, kita sekali lagi hadir bersama-sama dalam mezbah doa melalui Zoom malam ini. Hari ini merupakan 22 Ogos. 22 Ogos. Dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kebangsaan. Jatuh pada 31 Ogos nanti. Jadi kita terus berdoa untuk negara kita. Kita bersyukur untuk kemerdekaan. Beberapa tahun yang kita sudah dikatakan merdeka daripada jajahan, dijajah oleh pemerintahan asing. Kita boleh berdiri sendiri, pemerintah sendiri, punya menteri, punya kabinet sendiri. Kita puji Tuhan, itu kena pertolongan Tuhan. Oke, jadi saya ucapkan selamat datang dan selamat bertemu dan selamat berdoa kepada kita semua. Dimanapun kita berada, baik kita yang ada dalam bilik, di ruang tamu, ataupun di kamar kita, ataupun yang sedang memandu dan sebagainya. Jadi mari kita ambil masa 1 jam ini, kira-kira 1 jam untuk berdoa bersama-sama melalui perkara-perkara doa yang kita akan kongsikan sama-sama nanti. Oke, mari kita doa sama-sama sebelum kita mulai. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kami beri syukur, beri pujian kepada Engkau Allah yang besar yang telah membawa kami kembali bersama-sama melalui Zoom ini. Kami akan berdoa dan persiapkan diri kami Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan juga yang akan bertindak, yang akan bergerak, yang akan melayani kami dengan cara-Mu tersendiri. Ketika kami berdoa Tuhan, kami sebagai manusia terbatas, dan kami juga mempunyai kelemahan, kekurangan. Tapi biarlah Roh Kudus yang memberi kami kekuatan dan kebangkitan untuk terus berdoa dan mendoakan perkara-perkara yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan ini, akan terjadi perubahan demi perubahan. Akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini. Tuhan berkati setiap kami. Dimanapun kawasan, dimanapun tempat kami berada hari ini, yang jauh, yang dekat, yang ada di Kuching, yang ada di Semerahan, bagi yang di luar kota, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Haleluya Tuhan, kami serahkan tubuh kami jika ada di antara kami yang lemah tubuh, yang letih, Tuhan bangkitkan roh kami, biar tubuh kami bangkit dan mengalami kesegaran yang baru, sehingga kami bersemangat mencari Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan diserahkan mezbah doa ini dalam tangan Tuhan, agar Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Dan hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu,
setia dalam rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Kehadiranmu kuatku, tak ternilai anugerahmu. Kau kuagungkan di setiap nafasku. Oh, segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku, Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, pujian harum yang menyenangkanmu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku, Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, pujian harum yang menyenangkanmu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oke, terima kasih untuk ujian yang kita naikkan sama-sama. Yang tadi itu adalah Sydney Muhyiddin, ya betul? Ya, kelas ya Sydney Muhyiddin. Dia menyanyikan pujian yang cukup baik, pujian kepada Tuhan. Jadi itu juga satu dorongan bagi kita untuk terus memuji Tuhan. Oke. Jadi malam ini saya akan membawa kita belajar daripada satu firman Tuhan daripada kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Okay. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-25, 26. Kita boleh baca juga 24, tapi saya mau ambil daripada 25. Okay. Saya letak tajuk di situ, hati baru dan roh baru. Ya, kalau ada kita baca di situ ada perkataan hati baru
46 sana, dan roh yang baru. Ya, saya baca untuk kita baca sama-sama juga, 1, 2, 3. Yehezkel 36, 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat 25 itu menceritakan tentang, menjelaskan kepada kita tentang pentahiran ataupun penyucian diri. Ya, penyucian diri daripada kenajisan ataupun kekotoran ataupun tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan. 25. Tuhan berkata, Dia akan mencurahkan kepada kamu air jernih. Air jernih itu berarti segala kotoran akan dibersihkan, ya, dan akan mentahirkan, menyucikan kamu dari segala kenajisanmu. Berarti rujukan orang-orang di sini ataupun bangsa rujukan di sini adalah bangsa Israel. Ya. Berarti memberitahukan kita, ayat ini memberitahukan kita bahwa umat Israel, bangsa Israel itu hidup dalam kenajisan. Okay. Katakan sama-sama, kenajisan. Hidup dalam kekotoran, hidup dalam noda. Okay. Itu yang disebut di sini. Jadi soalan yang kita boleh tanya, mengapa? Mengapa Tuhan, aku kata dia di situ, mencurahkan kepada kamu air jernih? Karena mereka hidup dalam kenajisan. Dan tidak hanya itu, mereka juga menyembah berhala. Dua perkara ini yang menyebabkan mereka itu kotor. Kenajisan dan menyembah Allah-Allah lain. Seperti yang kita tahu, Allah itu Allah yang kudus. Okay? Dan juga Allah yang cemburu kalau umatnya menyembah ilah-ilah ataupun Allah-Allah lain selain daripada Dia. Berarti dua perkara ini sangat penting, sangat perlu kita perhatikan. Dalam hidup dalam kenajisan dan penyembahan berhala merupakan perkara-perkara tindakan yang akan mengotori hidup kita. Ya, 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Katakan sama-sama, hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke, puji Tuhan. Walaupun mereka hidup dalam kenajisan, Tuhan berbelas kasihan kepada umat Israel ini. Oke, Tuhan akan mencurahkan, akan membersihkan mereka. Tidak hanya Dia akan membersihkan mereka, tetapi satu perkara yang Dia akan buat adalah Dia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin, dalam hidup mereka. Dan satu perkara yang Tuhan buat tidak hanya roh baru, hati baru, Dia juga akan mengusir, menjauhkan daripada hidup mereka hati yang keras. Nah, berarti umat Israel ini tidak hanya mereka hidup dalam kenajisan, tidak hanya mereka hidup dalam penyembahan berhala, mereka juga memiliki hati yang keras. Okay. Katakan sama-sama, hati yang keras. Okay. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ada kata lawan di situ. Okay. Mereka hidup dalam kenajisan, dalam berhala yang kotor, yang mencemarkan mereka, tapi lawannya adalah Tuhan akan membersihkan mereka, mentahirkan mereka. Walaupun mereka punya hati yang keras, tetapi Tuhan sungguh baik. Anugerahnya diberikan kepada mereka supaya mereka juga mengalami hati yang taat. Keras dan lawannya adalah taat.
Oke, puji Tuhan. Jadi kalau kita membaca memiliki sifat-sifat orang Israel ini, mereka itu memiliki hati yang tegar, kata-kata yang biasa kita dengar, tegar ataupun hati yang keras. Jadi mereka ini dikatakan suku yang bangsa yang tegar tengkuk, kata kata Musa. Susah mau ajar, susah mau didik, kata dia. Oke, ketika dia membawa mereka keluar dari Mesir, susah, selalu bersungut-sungut. Oke. Nah, tidak hanya itu, mereka tertutup dengan firman Tuhan. Mereka tertutup dengan pengejaran nabi-nabi yang diberikan kepada mereka. Jadi inilah bangsa rujukan yang Yehezkiel beritahukan di sini. Tidak hanya itu, mereka juga mempunyai roh yang memberontak. Karena mereka tadi hidup dalam kenajisan, mata mereka tertutup, hati mereka keras, dan mereka suka memberontak. Mereka selalu menentang Taurat, mereka selalu menentang peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Kalau kita ingat Musa pergi ke atas gunung Sinai untuk mendengar Tuhan dan menerima loh batu itu. Oleh karena begitu lamanya Musa di atas sana, mereka mulai membuat patung lembu emas daripada emas. Nah, mereka memberontak, mereka tidak taat, mereka tidak sabar menunggu Musa. Inilah kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi akibatnya di sini, dalam keadaan demikian, tidak ada kebenaran dalam diri mereka. Tidak ada dalam kebenaran dalam diri mereka. Kosong. Kosong. Mereka tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam kenajisan, kekotoran, hati yang keras, hidup mereka kosong. Tidak ada motivasi untuk bersekutu dengan Tuhan. Apalagi untuk membaca firman Tuhan, apalagi untuk berdoa. Dan akibatnya kalau kita baca beberapa bab dalam Yehezkiel ini, mereka dikirim ke tempat pembuangan. Akhirnya mereka dibawa ke Babel sebagai orang buangan. Bayangkan, oleh karena ketidaktaatan mereka, oleh karena hati yang keras mereka, oleh karena mereka hidup dalam kenajisan, mereka diberi cap di tanah pembuangan itu sebagai orang terbuang. Tidak mendapatkan apa-apa keutamaan. Harus bekerja untuk hidup dalam pembuangan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan hati yang akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hidup mereka. Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita perlu membuat penyegaran, membuat penyegaran dalam untuk hati kita, untuk roh kita. Walaupun kita sudah diberi hati yang baru, roh yang baru, ketika kita menerima Yesus Roh Kudus berdiam dalam diri kita, kadang-kadang kita juga alpa, kadang-kadang kita lupa, oleh karena kesibukan, oleh karena keadaan di sekitar kita, sehingga kita dedikasi kita dengan Tuhan itu semakin, hubungan kita dengan Tuhan itu semakin mulai berkurangan. Jadi saya langsungkan saja bagaimana sifat ataupun sikap orang-orang yang diberikan, yang memiliki hati baru dan roh baru ketika Roh Kudus diam dalam diri mereka. Kita boleh catat, apakah sifat dan sikap ataupun gaya hidup orang yang memiliki hati baru dan roh baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi ciri-cirinya ataupun sifat-sifatnya, pertama, mereka mengutamakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka utamakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Seperti masa kita ini, kita utamakan waktu kita bersekutu dalam doa, datang kepada Tuhan dalam doa kita. Ketika ada orang-orang orang lain hanya mengutamakan kesempatan dan waktu hanya untuk pekerjaan mereka, untuk kesibukan mereka, untuk keperluan pribadi mereka. Contoh, hari Ahad harus ke gereja, menyembah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan teman seiman. Tapi ada setengah orang, mereka mengutamakan hal-hal yang lain yang menyenangkan mereka. Tengok wayang, pergi shopping,
ketika ada orang yang pergi ke gereja. Jadi inilah sifat dan sikap orang yang memiliki hati yang baru. Mereka mengutamakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Katakan sama-sama, bersekutu dengan Tuhan. Nomor 2, mereka mengutamakan waktu untuk mereka mengutamakan pengorbanan dalam pelayanan. Mereka melayani, artinya mereka melayani ketika ada orang lain yang hanya mencari harta mereka. Tidak salah cari harta, tidak salah untuk memperkayakan diri mereka, tapi melayani Tuhan diabaikan. Ini adalah sifat dan sikap orang-orang yang memiliki hati baru dan roh baru. Mereka berkorban dalam pelayanan. Tapi bagi setengah orang, pelayanan itu adalah buang masa bagi mereka. Haleluya. Jadi nomor 3, orang yang memiliki hati baru dan roh baru, mereka mengutamakan kebenaran ataupun kebenaran firman Tuhan ketika orang lain melakukan perkara-perkara yang tidak benar, baik dalam pekerjaannya, untuk memenuhi keinginan-keinginan ataupun keperluan pribadinya. Contoh, jika ada orang yang memiliki hati yang baru, mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup dalam integriti dalam pekerjaan. Yang tidak boleh memang tidak boleh. Tapi bagi orang-orang yang masih memiliki hati yang keras, hati yang masih digelapkan, yang tidak boleh pun dikatakan boleh. Ini sikap-sikap ataupun keadaan hidup orang-orang yang masih hidup di dalam untuk diri sendiri, yang masih mempunyai roh-roh hidup yang lama. Jadi ini beberapa contoh yang saya ingin sampaikan kepada kita. Mungkin satu lagi saya tambah. Sifat dan sikap orang-orang yang memiliki hati yang baru dan roh baru adalah mereka mereka mengutamakan kesucian ketika orang lain hidup dengan tidak merasa bersalah ketika melakukan dosa ataupun kesalahan. Jadi mungkin melanggar peraturan lalu lintas, mungkin bagi setengah orang itu kecil. Tetapi dari segi peraturan, law, itu salah. Itu salah. Mungkin memotong di lorong yang 2 lane itu mungkin bagi setengah orang itu is okay kalau tidak ada polis. Tapi itu dari segi peraturan itu adalah salah. Contoh. Itu contoh-contoh yang kita boleh perhatikan. Jadi, mari kita terus perhatikan hati kita, hidup kita. Lihatlah, buat perenungan diri kita. Jika hati kita tidak tenang, mungkin ada perkara-perkara yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang tidak menyenangkan Roh Kudus dalam hati kita. Terus kita datang ke Tuhan, perbaiki hati kita dan juga roh kita. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala kita doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dapat belajar daripada sifat-sifat gaya hidup orang-orang Israel yang menjadi rujukan dalam firman Tuhan pada malam ini. Tuhan, walaupun bangsa ini, suku ini keras, seringkali tidak taat, hidup dalam kenajisan, hidup dalam penyembahan berhala, tapi Tuhan dengan anugerah-Mu yang besar memberikan peluang kepada mereka untuk memiliki hati dan roh yang baru, dan akan menjauhkan hati yang keras daripada hidup mereka. Haleluya, terima kasih. Kami berdoa Tuhan supaya kami juga sadar bahwa kadang-kadang kami juga seringkali lupa dan alpa tentang Engkau, untuk mencari Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau. Sehingga kami terasa semakin jauh. Tapi pada malam ini Tuhan, kami melihat bangsa rujukan pada malam ini. Biarlah kami Tuhan, dengan anugerah dan roh-Mu yang akan memperbaharui hati dan roh kami. Sehingga kami semakin hari
hidup dekat dengan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan hidup dalam kesucian ataupun kekudusan. Sehingga hidup kami menjadi surat terbuka, surat yang indah yang dibaca orang. Haleluya, terima kasih. Berkati setiap jemaatmu pada malam ini, biarlah hidup kami diperbaharui selalu. Roh kami, hati kami, senantiasa diperbaharui. Sehingga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, halo, shalom semua. Kita terus kepada perkara doa kita yang pertama, yaitu ya saya baca ini sangat sangat menarik perkara doa kita pada malam hari ini. Yang pertama tentang anggur manis. Ya, so mari kita lihat bersama apa yang dikatakan tentang anggur manis ini. So di sini pengantin baru bagaikan bejana yang penuh berisi anggur manis, anggur kasih, anggur sukacita, anggur keharmonian, anggur kebahagiaan, dan anggur pengertian. Semuanya terasa mudah dilalui dan manis untuk dinikmati. Namun seiring waktu, anggur itu lama-kelamaan berkurang manisnya. Saya rasa kita paham berkaitan dengan petikan ini ya. Oke, yang seterusnya, kemanisan dalam perhubungan merujuk kepada sifat-sifat yang penuh kasih sayang, peduli, dan penyayang yang membuat hubungan terasa istimewa dan bermakna. Ini adalah berlawanan dari kepahitan, rasa tidak puas, cemburu, dan kemarahan. Kemanisan dalam hubungan dapat diekspresikan dalam banyak cara, seperti pujian dan kata-kata affirmasi, confirmationality, melayani pasangan, pelayanan, memberi hadiah, meluangkan vokality, sentuhan fisikal, dan lain sebagainya. Ya. Kita teruskan lagi. Jika anggur dalam keluarga dan hubungan kita mulai berkurangan manisnya, mulailah menabur kasih, perhatian, kepercayaan, komunikasi, menghormati, dan melayani. Dan yang terutama, sediakan ruang bagi Yesus dalam keluarga kita, sebab dialah sang pemilik, pembuat, dan penyedia anggur. Oke, kita ambil dalam Filipi 2 ayat 3 hingga ke 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, next slide perkara doa kita. Yang pertama, ini yang kita doakan bersama pada malam hari ini. Ya, yang pertama berdoa dan minta kepada Tuhan untuk kekuatan dan bimbingan dalam perkawinan yang ada di dalam jemaat kita. Ya, kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Mohon Roh Kudus memberi hati yang terbuka untuk saling mencintai tanpa syarat, dikasih agape, dan menjadi pasangan terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan agar setiap perhubungan akan dapat berkomunikasi secara terbuka dan jujur satu sama lain dan saling memaafkan satu sama lain ketika seorang membuat kesalahan. Yang ketiga, berdoalah kepada Tuhan agar setiap kita bersabar dan memahami satu sama lain dan selalu menempatkan satu sama lain di urutan yang pertama. Yang terakhir sekali, berdoalah seperti Yesus mengadakan mujizat di perkawinan di Kana. Ya, ini satu peristiwa yang mana mujizat pertama yang Yesus lakukan semasa perkawinan di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur yang manis. Yesus yang sama akan mengubah perkawinan dan hubungan yang mungkin selama ini pudar, ya, kurang manisnya menjadi anggur yang manis, seperti mana yang kita katakan yang sedia pada awalnya itu, ya. So, mari kita sama-sama berdoa. Ini khusus untuk jemaat kita, khusus untuk pasangan kiranya, dan juga khusus bagi yang pemuda-pemudi kita juga.
kita juga perlu mendoakan bakal pasangan kita. Itu penting supaya Tuhan berikan apa namanya cara dan jalan untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan mengaminkan doa kita nanti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Rabaki Rabasyanda Jesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini Bapa, karena kami dapat bersama berdoa pada malam hari ini. Ini bukan karena kekuatan kami, tetapi ini karena kasih karunia Engkau Bapa yang memampukan kami untuk bersama berdoa pada malam hari ini Bapa. Tuhan, kami pertama kali menyerahkan setiap pribadi yang ada pada malam hari ini ke tangan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu, dan kami berdoa Tuhan untuk kami menggunakan waktu ini untuk kami berseru kepada Engkau, dan kami percaya Tuhan Engkau pasti mendengar doa kami dan menjawab doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan Tuhan pada malam hari ini kami berdoa khusus untuk berkaitan dengan perhubungan Bapa, khususnya perhubungan suami istri, perhubungan baik itu perhubungan ke ibu bapa dengan anak-anak. Tuhan kami berdoa Tuhan supaya jemaat di Central City khususnya Bapa diberikan, kami mohon Roh Kudus memberikan hati yang terbuka untuk kami saling mencintai tanpa syarat. Kasih agape itu Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk pasangan yang ada, baik pasangan yang baru mendirikan rumah tangga ataupun yang sudah lama mendirikan rumah tangga. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan taruhkan hati di dalam setiap pasangan yang ada, hati yang saling mencintai Tuhan tanpa syarat, hati yang saling menganggap satu sama lain sama pentingnya Bapa. Dan Tuhan kami berdoa supaya kami yang ada, pasangan yang ada, suami istri, kami sentiasa menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan kami berdoa Tuhan, beri kami kekuatan itu Tuhan, beri kami hikmat itu Tuhan, supaya pasangan-pasangan yang ada, keluarga-keluarga yang ada, baik itu hubungan secara suami istri, baik itu hubungan di antara ibu, bapak, dan anak-anak, Tuhan kami berdoa, supaya apa yang kami lakukan dalam perhubungan kami Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami menyenangkan Engkau Bapa. Dan Tuhan kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan agar setiap perhubungan kami dapat berkomunikasi dengan baik. Karena kami tahu puncak masalah yang banyak Tuhan adalah kegagalan dari segi komunikasi Bapak. Tetapi pada malam hari ini Tuhan kami berdoa supaya kami diberi hikmat untuk kami saling berkomunikasi secara jujur bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anak-anak kami Tuhan. Begitu juga anak-anak kami jujur kepada kami. Dan Tuhan kami berdoa pada malam hari ini Tuhan kami berdoa, berikan kami kemampuan untuk kami saling memaafkan di antara satu dengan lain. Sekiranya ada yang terbuka untuk berkongsi, Tuhan kami berdoa supaya kami Tuhan dapat memaafkan satu dengan lain. Dan Tuhan kami, ini kami Bapa, kami berdoa Tuhan berikan kami kesabaran Tuhan dalam kami menempuh hidup sebagai seorang suami istri, hidup sebagai satu keluarga Bapak, dan kami berdoa agar kami diberikan hati yang saling faham memahami Bapak. Hati kami tidak mementingkan diri, tetapi seperti mana firman-Mu yang telah kami baca sebentar tadi, kami saling mengingatkan satu dengan yang lain dan mementingkan sesama kami Bapak. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan, sekiranya ada perhubungan baik itu suami istri, mungkin di hari-hari yang ini Tuhan semakin pudar Bapa, Tuhan kami berdoa, Tuhan kami mohon Tuhan kuasa Engkau, Roh Kudus Engkau Tuhan, seperti mana Yesus telah melakukan mukjizat yang pertama di perkawinan Kana Tuhan, yang telah menjadikan satu anggur yang manis Tuhan, itu yang kami maukan Tuhan dalam perhubungan kami Tuhan, hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami berdoa supaya itu menjadikan satu yang manis Tuhan bagi kami. Oh haleluya Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, kami disatukan Tuhan di dalam Kristus, perkawinan kami disatukan di dalam Engkau Tuhan, dan kami berdoa berikan ke kami kekuatan dalam kami menempuh hidup berumah tangga ini Tuhan, dalam kami menempuh hidup berkeluarga ini Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari sebarang kekacauan, dari sebarang permasalahan keluarga Tuhan. Tuhan kami berdoa
Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti bersama dengan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu tetap berbicara Tuhan di saat kami mungkin terjatuh Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mau mendengarkan Roh Kudus Engkau. Supaya Tuhan kami tidak terjebak, tidak terjatuh Tuhan di dalam hidup kami ini. Tetapi kami berdoa Tuhan supaya kami mengikuti jalan Engkau Tuhan, memandang kepada Engkau Tuhan dengan menjadikan firman itu terang bagi kaki kami dan pelita bagi kaki kami Bapa. Itu doa kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Bagi setiap pasangan yang ada, baik pasangan yang baru ataupun pasangan yang telah lama Tuhan, keluarga-keluarga kami Tuhan. Bungkusi semua keluarga kami Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya kami tenang, keluarga yang bahagia Tuhan, keluarga yang mengasihi Engkau, keluarga yang mengutamakan Engkau Tuhan, pasangan yang mengutamakan Engkau, seperti mana yang telah diberitahukan tentang firman-Mu tadi sebentar tadi Tuhan Yesus, dengan menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Sekali lagi kami doakan, perkara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur bagi perkara ini. Amin. Halo, Shalom, selamat malam semua. Perkara doa kita yang kedua, urapan baru. Ya. Urapan baru dalam pelayanan adalah pengalaman di mana seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan cara yang baru dan segar. Ini dapat disertai dengan peningkatan kekuatan, sukacita, dan kekudusan. Urapan baru dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih efektif dalam pelayanan dan untuk berimpak lebih besar bagi dunia. Salah satu cara untuk mengalami urapan baru adalah dengan menghabiskan waktu dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita menghabiskan waktu dengan Tuhan, kita membuka diri untuk menerima urapannya. Cara lain sepertinya adalah dengan melayani orang lain. Ketika kita melayani orang lain, kita melepaskan diri dari kita sendiri dan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja melalui kita. Lukas 4, 18 hingga 21, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi perkara doa kita untuk malam ini adalah berdoa dan memohon urapan yang baru dalam diri Anda dan pelayanan di gereja. Semua kita tahu kita tidak sempurna, tetapi kita ingin Tuhan memakai kita untuk melakukan pekerjaannya, untuk membuat perbezaan di dunia. Mohon Tuhan mencurahkan rohnya yang baru kepada kita. Kita ingin dipenuhi dengan kuasa dan kasih-Nya. Berdoa agar Tuhan memakai kita melakukan perkara yang mustahil, mengucapkan kata-kata kesembuhan dan harapan, dan membawa orang kepada Tuhan. Ya, dengan urapan yang diberi pada Tuhan, kita akan melakukan perkara yang luar biasa. Dan ini perkara yang memberi kita keberanian, memberi kekuatan daripada Tuhan sendiri. Sebelum kita melakukan perkara bagus, kita meminta atau memohon urapan daripada Tuhan. Berdoa dan mohon Tuhan beri kita kekuatan baru untuk melayani dengan penuh semangat dan dedikasi. Mohon kasih karunia untuk mengasihi orang lain. Mohon berikan hikmat untuk membuat keputusan yang bijaksana dan keberanian untuk berdiri untuk apa yang benar. Berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan untuk mengatasi cabaran dalam pelayanan dan pekerjaan. Tuhan membuat kita untuk tetap setia kepadanya, bahkan ketika perkara-perkara menjadi sukar. Mari kita sama berdoa. Tunduk kepala dan saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan kerana diberikan kesempatan pada malam ini, Tuhan, untuk kami berkumpul bersama-sama, bersekutu dengan Engkau Tuhan.
Tuhan, kami rendahkan hati kami, rendahkan diri kami, ampunkan segala dosa kami dan pelanggaran kami pada hari ini, ya Tuhan, dalam sadar dan tidak sadar kami, Tuhan. Kami akui memang kami orang yang lemah, Tuhan, tapi kami minta Engkau sentiasa kuatkan kami, ya Tuhan. Sentiasa perbaharui kami, ya Tuhan, dengan Roh Kudus, ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan juga sebagai jemaat-Mu, Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, kami haus, Tuhan, kami ingin melayani Engkau dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan, supaya Engkau urapi kami, ya Tuhan. Supaya urapan ini, ya Tuhan, akan memberi kami kuasa, Tuhan. Akan membaharui kami, ya Tuhan. Memberikan kami keberanian, ya Tuhan. Supaya kami dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk Engkau, Tuhan. Karena kuasa ini datang daripada Engkau, Tuhan. Sungguh pun kami tidak sempurna, Tuhan. Sungguh pun kami banyak kelemahan, Tuhan. Tapi kami percaya dengan urapan kamu ini, Tuhan. Kami akan melakukan perkara yang tidak dapat kami bayangkan, Tuhan. Dan selama ini, Tuhan, kami percaya Engkau akan sentiasa memimpin kami, Tuhan, untuk melakukan perkara yang luar daripada jagaan kami, Tuhan. Tuhan, Kau terus, Tuhan, mengurapi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Tuhan, di gereja-Mu, Tuhan, di kerajaan-Mu, Tuhan. Baik apapun pelayanannya, Tuhan. Baik pelayanan berkubah, Tuhan. Pelayanan ushering, Tuhan. Pelayanan musician, Tuhan. Pelayanan muda-mudi. Semua mendapat urapan daripada Engkau, Tuhan. Dan menguatkan kami, Tuhan. Dengan kekuatan yang baru. Dengan kuasa yang baru, Tuhan. Dan kami percaya kami dapat melakukan perkara yang luar biasa, Tuhan. Tuhan, kami, Tuhan, juga memohon, Tuhan, supaya Engkau mencurahkan roh-Mu, Tuhan, yang baru kepada kami, Tuhan, supaya kami sentiasa dipenuhi dengan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan. Bila kami dipenuhi kuasa dan kasih-Mu, Tuhan, kuasa dan kasih-Mu itu akan mengalir daripada kami, Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya, oh Tuhan, bila kami berdoa, Tuhan, kami akan melakukan perkara yang mustahil, mengucapkan kata-kata kesembuhan dan harapan, Tuhan. Dan seterusnya akan membawa orang kepada Kau, Tuhan. Dan kami harus tahu juga, Tuhan, bahwa semua ini bukan dengan kekuatan kami, Tuhan, tetapi kerana roh-Mu, Tuhan. Kerana Engkau, Tuhan, kami bersandar kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, kami juga memohon, Tuhan, pada malam ini, supaya kami, oh Tuhan, diberi kekuatan baru untuk melayani dengan penuh semangat dan dedikasi, ya Tuhan. Tuhan, sungguh, ya Tuhan, amat sukar bagi kami untuk mengasihi Tuhan, tapi bila kami dipenuhi dengan kuasa roh-Mu, Tuhan, kami mempunyai karunia untuk mengasihi orang lain, oh Tuhan. Oh Tuhan, biar kami sentiasa berdoa untuk orang-orang yang lain, oh Tuhan, lebih-lebih mereka yang belum mengenali Engkau, Tuhan, sanak saudara kami, oh Tuhan, kawan-kawan kami, Tuhan, supaya kami mengasihi mereka, Tuhan, supaya kami berdoa untuk mereka, supaya mereka mengenali Engkau, Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan, supaya kami diberikan hikmat untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berani untuk apa yang benar, Tuhan. Dan kami, oh Tuhan, akan sentiasa memandang kepada Engkau sebelum kami membuat segala keputusan dalam kehidupan kami, oh Tuhan. Jangan kami guna kekuatan kami sendiri, oh Tuhan, tapi biarlah kami sentiasa bersandar kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, kami juga, Tuhan, berdoa pada malam ini, Tuhan, untuk kekuatan, Tuhan, untuk mengatasi segala cabaran dalam pelayanan dan pekerjaan kami, ya Tuhan. Tidak lupa juga dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, manusia biasa, Tuhan, pasti ada kelemahan, Tuhan. Tapi kami percaya dengan adanya Engkau, Tuhan, yang bersama kami, Tuhan, kami akan dapat mengharungi segala juga cabaran, Tuhan, dan sentiasa akan dikuatkan oleh Engkau, Tuhan. Tuhan, kami percaya kami akan dapat melalui semua, Tuhan, gelombang-gelombang ataupun badai-badai yang melanda kami, oh Tuhan. Dan kami, oh Tuhan, percaya Engkau lebih besar, oh Tuhan, dari permasalahan kami, oh Tuhan. Dan kami akan sentiasa bersyukur dalam setiap juga, oh Tuhan, keadaan yang kami melalui, oh Tuhan. Tuhan, Bapa kami surga, kami angkatkan semua perkara doanya, Tuhan. Dan kami percaya semuanya, Tuhan, telah dijawab oleh Kau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, shalom semua. Kita mau terus berdoa untuk bahan doa yang ketiga, yaitu hati yang haus. Kita teruskan.
Okey, apakah memiliki harta benda dan perkara-perkara dunia sudah membuat anda puas? Apakah kesibukan, pekerjaan, hobi, pasangan hidup telah memuaskan anda sehingga anda tidak lagi memiliki rasa haus akan Tuhan? Okey, kita baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14 hingga yang ke-17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi kerana engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kerana engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan kerana engkau tidak tahu bahawa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kita teruskan. Jemaat Laodikia memiliki harta yang lebih banyak, tetapi jiwa mereka sudah dikenyangkan oleh perkara-perkara material. Akibatnya, mereka tidak lagi memiliki kerinduan untuk menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Jangan biarkan hal apapun memuaskan anda, sehingga anda tidak lagi merasa haus dan lapar akan Tuhan. Puaskanlah dahaga jiwa kita dengan datang kepadanya. Kita teruskan. Mazmur 42 ayat yang pertama hingga yang kedua berbunyi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita teruskan. Akui rasa haus anda akan Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan tentang keperluan kita akan Dia. Katakan kepada Tuhan bahawa kita haus akan kehadiran, kasih dan damai-Nya. Mintalah Tuhan untuk memenuhi hidup kita dengan roh-Nya yang memberikan kita keinginan untuk mengenal Tuhan lebih banyak. Mintalah Dia untuk memenuhi anda dengan kuasa dan kasih-Nya agar dapat bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seterusnya, luangkan waktu di dalam firman-Nya. Alkitab adalah harta karun. Berdoa agar Tuhan menjadikan kita penyembah-penyembah-Nya. Okey, dan kita akan berdoa bersama-sama sesuai dengan bahan doa yang telah disediakan. Okey, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Lord Jesus. Bapa di syurga, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kerana Engkau Allah yang berjanji, Allah yang tidak meninggalkan kami. Tuhan, ampuni kami Bapa di syurga jika kami tidak setia kepada Tuhan dalam banyak hal, dalam banyak perkara, bahkan dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami tidak setia, kami kadang-kadang melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengabaikan masa kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami datang Tuhan pada malam ini. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengatakan Tuhan bahwa Tuhan, kami perlukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada pada hari ini Bapa bukan kerana kuat dan gagah kami, tetapi kerana Tuhan yang telah memberi nafas kepada kami dan Tuhan yang telah memberi hidup yang baru buat kami. Bapa, kami perlukan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa di syurga, Tuhan, supaya Bapa Roh Allah yang menguatkan kami, setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Bapa, biar Roh Allah yang menguatkan kami, biar Roh Allah yang menyegarkan kami, seperti kata firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau gembala kami yang baik, dan kami tidak akan kekurangan apapun Tuhan. Tuhan, Engkau memimpin kami ke air yang tenang, dan Tuhan juga yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Dan Tuhan
urapan yang menyegarkan jiwa kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan pada malam ini, dimanapun kami berada Tuhan, Bapa, biar kami dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami disegarkan ya Tuhan, baik semasa kami bangun, baik maupun semasa kami tidur, semasa kami bermain, maupun semasa kami bekerja, semasa kami belajar, maupun semasa kami melayani. Biar kami Tuhan mengalami satu kesegaran yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami juga Tuhan. Bapa, dengan cara-Mu yang tersendiri, kami mohon kuasa Roh Kudus yang menjamah anak-anak kami, supaya mereka juga disegarkan, mereka dibangkitkan, Bapa, untuk terus Bapa di surga bersinar buat Kristus. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan Engkau air kehidupan yang menyegarkan jiwa kami, air kehidupan yang menyegarkan hidup kami Tuhan. Bapa, kami hamba-Mu berdoa, jika di antara kami Tuhan ada yang letih, ada yang lelah Tuhan, ada yang mungkin tersungkur Bapa di surga karena tidak berdaya lagi. Hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biar Roh Allah yang menjamah kami, dan Roh Allah yang membangkitkan kami, dan Roh Allah yang membangunkan kami. Hamba berdoa untuk urapan yang baru buat setiap kami Tuhan. Bapa di surga, urapan yang baru yang datang daripada Roh Kudus mengurapi hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat melangkah Bapa di surga, maju bersama dengan Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, karena kami percaya dan kami beriman Tuhan, pada malam ini Allah Bapa mendengar doa kami, dan Tuhan menjawab doa permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, karena di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih terima kasih kepada Dr. Joshua, Brother Chris, dan Sis Leslie yang berdoa untuk kita pada malam ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita terus berdoa untuk hati yang baru dan roh yang baru yang akan memberikan kita semangat, memberikan kita keriangan dan excitement, dalam kita melayani Tuhan ataupun bekerja dimanapun kita ditempatkan. Terus doa Tuhan, moga Tuhan memberikan kita hal-hal yang sedemikian. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mengakhiri doa kita. Kita terus doa untuk jemaat kita yang ada, yang bekerja, yang jauh, yang dekat, baik jemaat yang sedang memohon perpindahan. Kiranya Tuhan mendengar doa mereka dan menyediakan tempat, dan juga mereka didengar, permohonan mereka didengar, dan mereka akan dapat berpindah. Terima kasih, doakan perlindungan ke atas setiap kita bagi pelajar-pelajar yang sedang berekzam pada minggu ini. Kita doakan mereka agar mereka juga dapat memberi yang terbaik di atas ketika mereka ujian. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kita doa tutup. Jadi saya minta saudara kita, adik kita, Gabriel doa penutupan. Boleh? Boleh, Pastor. Mari kita doa sama-sama. Right, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sungguh indahnya hari ini yang Kau telah berikan kepada kami, terutamanya buat peluang ini yang Kau telah berikan kepada kami di alam maya ini Tuhan, di mana kami berkumpul bersama Tuhan, di mana-mana pun kami berada Tuhan, kami dapat berdoa bersama di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami ini Tuhan, sampai selama-lamanya, dan nafas baru yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini untuk menjalankan hari kami Tuhan. Tuhan, kami doakan supaya apa firman yang kami terima pada malam ini Tuhan, dan doa-doa kami ini Tuhan, kami percaya Engkau mendengar, Engkau tahu setiap isi hati kami, Engkau juga tahu apa yang tertulis dalam hati kami, bahkan apa yang tidak dinyatakan juga Tuhan, Engkau juga tahu Tuhan.
Allah Bapa kami. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau tidak memberi anak-Mu ular yang beracun bila mereka meminta roti Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin serahkan hari ini, malam ini dalam tangan-Mu. Kami doa supaya firman yang kami terima malam ini Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan, seperti benih yang tertanam dalam tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa. Kami ingin serahkan kami dalam tangan-Mu. Istirahat kami pada malam ini Tuhan, Engkau yang jaga. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Dan Tuhan, kami juga ingin serahkan hari esok kami juga dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan nafas baru yang Kau akan memberi kepada kami Tuhan, kami doa supaya kami dapat menggunakan nafas baru yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam ini dan segala-galanya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Thank you, Gabriel. Thank you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.